Salam jumpa kembali dalam Mimbar Agama Katolik RRI Banten, dimanapun Bapak Ibu berada. Salam sehat selalu dan selamat Paskah. Hari ini kita bertemu kembali dalam renungan singkat bersama saya Maria Melati Kusumaningtya Satriani, salah satu penyuluh agama Katolik Bimas Katolik Provinsi Banten. Sesuai tema hari ini, Minggu Paskah ketiga, kita mengambil bacaan dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Sebelumnya kita awali dahulu dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Terlebih atas kebangkitan-Mu yang menjadi sumber kekuatan hidup kami. Ajarlah kami supaya kami semakin memahami kasih yang telah Kau berikan sehingga kami senantiasa bersyukur dan semakin berkobar-kobar dalam kehidupan iman kami dan dapat mewartakan kasih-Mu kepada sesama kami seperti yang dilakukan Kleofas pada saat menyadari kehadiran Yesus dalam perjalanan mereka ke Emmaus. Doa ini kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang murid dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama mereka. Namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Namun imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu, sekarang sudah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi. Namun beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Beberapa teman kami telah pergi kubur itu dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, berapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi? Bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi.
Mereka mendekati kampung yang mereka tuju lalu berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Pada waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kami?" Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, termasuk para Emmauser yang sudah pernah mempelajari dan membaca kitab ini. Ada beberapa makna yang dapat kita ambil dari kisah perjalanan ke Emmaus. 1. Tuhan adalah pelita bagi orang beriman. Firman Tuhan itu punya daya mengubah hati yang kecewa menjadi hati yang sorak-sorai. Firman Tuhan punya daya untuk mengubah cara pandang melihat masa lalu yang penuh luka dan kegagalan sebagai pembelajaran untuk berjuang lebih keras lagi dan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi. Seperti dalam kisah tadi, kita tahu bahwa mereka sangat kecewa ketika Yesus tiba-tiba pergi meninggalkan mereka. Makna yang kedua, sebagai bahan refleksi, apakah kita menyediakan waktu untuk membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan setiap hari? Sharing yang diterangi firman Tuhan akan menguatkan iman dan memperkokoh persaudaraan komunitas umat beriman. Kembali saya sentil tentang Emmaus Journey, apakah kita setia membuat jurnal dan men-sharingkan ke teman-teman kita? Makna kedua, Tuhan adalah perlindungan kita. Ketika hari gelap, hari-hari yang paling sulit, apakah kita berani mengundang Tuhan dan menjadikan Dia sebagai batu sandaran hidup kita? Ataukah kita lari dari kenyataan dan kita mengundang kekuatan lain yang menyekutukan Tuhan? Makna ketiga yang bisa kita petik dari bacaan ini, Ekaristi adalah puncak hidup umat Kristiani yang diadakan oleh Kristus. Bukan sekedar perjamuan biasa, tapi merupakan sumber kekuatan iman di mana kita dipersatukan kembali oleh Kristus sendiri dalam bentuk roti. Makna atau pesan yang keempat, sudahkah kita menjadi saksi hidup akan kebangkitan Tuhan melalui perilaku nyata sehari-hari kepada sesama kita? Mampukah kita terus menjadi cahaya dan terang iman bagi orang-orang di sekitar kita? Semoga renungan singkat ini bermanfaat untuk perkembangan iman kita, dan marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan,
Terima kasih karena Engkau selalu hadir dan ada dalam kehidupan kami, walaupun terkadang kami tak menyadari kehadiran-Mu. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami semakin mengenal-Mu, mengenal kehadiran-Mu, dan kami mampu menjadi saluran sabda dan berkat bagi sesama kami, sehingga apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari bisa menjadi kesaksian iman untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan, bantulah kami agar kami selalu tekun dan bisa menjalankan sabda-Mu dan menjalankan semua perintah-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.